Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Dari ini Ibu disatukan antara kelas 5 dan kelas 6 karena berhubung dunianya ada kegiatan di luar, disatukan untuk belajar bersama dengan kelas 6. Ya. Hadir semua hari ini? Hadir. Sebelum belajar kita membaca doa dulu, berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu. Untuk kelas 5 kita hari ini pelajaran tema 3 ya. Dibuka halaman 1. Dan untuk kelas 6-nya dibuka tema 4 ya. Dibuka buku tema 4-nya. Di situ ada peranan Indonesia di era globalisasi. Dibuka. Tangannya jangan dilipat, tapi megang buku masing-masing ya. Ibu ke kelas 5 dulu ya. Ya. Halaman 2. Halaman 2 kita akan mempelajari tentang memahami jenis makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan vitamin. Ada gambarnya? Di situ ada kelompok makanan yang mengandung karbohidrat, yang mengandung protein, dan juga jenis makanan yang mengandung vitamin. Ya. Nah, sekarang kalian catat nama-nama makanan yang mengandung karbohidrat, yang mengandung protein, dan yang mengandung vitamin. Ya, sekarang ditulis di buku masing-masing ya. Nah, untuk kelas 6 kita mempelajari tentang memahami peranan Indonesia di era globalisasi. Di sini untuk kelas 6, apa sih dampak positif dan negatifnya globalisasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Ditulis di buku masing-masing. Ya, ditulis. Untuk kelas 5 udah selesai tugasnya? Nah, udah dikelompokkan. Yang kelompok vitamin apa saja? Vitamin itu adanya di buah-buahan, ada buah pisang, ada buah jeruk, nanas. Sekarang kelompok protein. Protein itu ada dua, protein nabati dan protein hewani. Kalau protein hewani itu protein yang berasal dari hewan, sedangkan protein nabati itu berasal dari tumbuhan. Sekarang kita lihat yang karbohidrat. Kalau kita pengen cerdas harus banyak makan makanan yang mengandung protein. Contohnya apa? Mengonsumsi ikan, ya, mengonsumsi telur. Itu untuk menambah pertumbuhan. Sekarang buka halaman 4-nya. Di situ ada gambar dan tuliskan termasuk karbohidrat atau vitamin. Nah, karbohidrat, protein atau vitamin. Di situ ditulis nama jenis makanannya dan termasuk apa. Ya, sekarang ditulis dan dikerjakan. Udah belum untuk kelas 6? Nah, apa? Udah lihat jawabannya? Di halaman 2. Ya, dampak positif globalisasi apa saja? Dampak positifnya itu dengan adanya globalisasi di bidang perekonomian membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan terjadi di seluruh dunia tanpa mengenal batas negara. Jadi adanya era globalisasi itu membuat kegiatan ekonomi jadi apa? Jadi lancar ya ke seluruh dunia. Yang keduanya apa dampak positifnya?
Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat ya. Ilmu pengetahuan kita bisa belajar kemana-mana, misalnya Pak Is mau belajar ke luar negeri bisa. Dengan era globalisasi kita bisa pertukaran pelajar ya, kita bisa belajar ke luar negeri. Yang ketiganya, dampak positif globalisasi yaitu memudahkan berbagai kegiatan manusia serta arus pergerakan barang dan jasa menjadi lebih mudah dan lancar. Dengan era globalisasi kita mesen yang kelas 5 kerjakan dulu. Dengan era globalisasi kita pesan barang dari luar negeri cepat nyampainya ya. Itu dampak positifnya. Yang keempatnya, berbagai pengaruh budaya asing dapat memperkaya budaya lokal. Jadi orang bisa kenal semua ya dengan budaya kita. Yang kelimanya, arus globalisasi dapat menambah wawasan. Oh, kita tahu bahwa globalisasi itu ternyata membawa dampak positif, ya. Tuh, diantaranya 5 ini dampak positif globalisasi bagi Indonesia atau dunia kita ya. Sedangkan dampak negatifnya, perhatikan di situ ada di halaman berikutnya. Dampak negatif itu apa? Dampak negatif itu dampak yang tidak baik. Ya, yang pertama apa? Lunturnya pemakaian produksi dalam negeri. Nah, yang keduanya, pengalaman negara terancam karena masuknya paham liberalisme dan komunisme. Terus yang ketiganya, kesenian tradisional kurang diminati golongan muda karena saking banyaknya lagu-lagu yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, akhirnya yang dari Indonesia kesenian lokalnya banyak ditinggalkan oleh para pemuda dan pemudi. Yang selanjutnya, hubungan kekeluargaan menurun karena kesibukan pekerjaan. Nah, sekarang udah terasa ya bahwa era globalisasi itu rata-rata pada sibuk dengan kerjaannya. Nah, yang kelima, kehidupan masyarakat cenderung bersifat individualis. Yang ketujuhnya, dampak negatifnya itu maksudnya perusahaan-perusahaan multinasional dapat mematikan usaha-usaha lokal. Adanya pabrik-pabrik yang dari luar negeri datang ke Indonesia, ya, produk luar negeri kan. Nah, akhirnya produk lokal kalah deh. Nah, itu diantaranya dampak negatif dan dampak positif dari era globalisasi. Sekarang tugasnya dikelompokkan. Ada di situ ada gambar produk mana saja yang dari luar negeri dan produk mana saja yang di dalam negeri. Dikelompokkan dan nanti dikumpulkan hasilnya ya. Ya. Nanti hasilnya dikumpulkan ya. Jadi kesimpulannya gimana? Makanan yang mengandung karbohidrat itu berasal dari makanan pokok apa saja, nasi, jagung, roti, ubi, kentang dan tepung terigu banyak ya. Tuh, kalau protein apa tadi dibagi 2? Protein nabati dan hewani. Kalau nabati itu tempe, tahu ya. Kalau hewani itu telur, ikan, daging ayam, daging dan yang lainnya. Kalau udah dikumpulkan nanti ibu koreksi ya. Udah selesai? Kita kumpulkan ya. Berhubung waktunya sudah menunjukkan siang jam 12, kita akhiri pelajaran ini dengan membaca hamdalah.